Hai, aku Kalim dan kalian sedang mendengarkan podcast dari Inspirasi Maka, podcast paling inspiratif di Indonesia. Selamat mendengarkan. Video kali ini mungkin akan relate banget dengan kalian yang sedang menjalani kehidupan, tapi bukan kehidupan yang sebenarnya ingin kalian jalani. Bisa dibilang, kalian seperti terpaksa menjalaninya karena tuntutan keadaan, keinginan orang tua, atau memang tak ada pilihan lain. Atau bisa jadi karena ada faktor lainnya. Coba deh komen di bawah apa alasan kalian. Dan ya, sebelum lanjut, aku saranin kalian untuk subscribe dulu seperti biasa, aktifkan loncengnya, dan tinggalin jempol kalian juga ya. Satu aja, gak usah banyak-banyak. Sudah? Kalau sudah, pasang headset baik-baik dan mari bicara. Kalau berbicara tentang keadaan, mungkin kalian setuju bahwa tidak setiap kita bisa memutuskan untuk berbuat sesuai dengan kehendak kita waktu itu. Ada beberapa yang ya kita memang hanya bisa sentiko dawo dan mengiyakan saja, yang terkadang bisa jadi bertentangan dengan prinsip hidup kita. Ada yang karena saking sudah jengkelnya, bisa jadi mereka memilih pergi dari keadaan itu dan mencoba mencari suasana baru yang sesuai dengan selera mereka. Ada yang memilih bertahan di sana karena mungkin pertaruhan hidupnya ada di sana. Dan mau tidak mau, mereka sebisa mungkin bertahan pada keadaan itu. Seperti seorang buruh yang selalu mengiyakan perintah majikannya. Seperti seorang karyawan yang selalu menuruti perintah pimpinannya. Seperti seorang bapak yang rela dirinya dicaci maki karena kesalahan anaknya. Kita mungkin bisa beranggapan bahwa majikan itu, bos itu, atau orang yang memarahi seorang bapak itu seharusnya memiliki attitude yang lebih baik. Ketika memerintah ya yang sewajarnya, kalau memberi tugas dan mengoreksi ya yang sewajarnya juga. Tapi dunia nyata terkadang gak seperti itu, brother. Dunia kadang lebih kejam dari yang seharusnya. Dan sudah banyak sekali buktinya. Majikan yang semena-mena kepada pembantunya, seorang pimpinan yang seenaknya dengan anak buahnya, dan orang-orang yang dengan sangat mudahnya melontarkan kata-kata kasar ketika mereka sedang marah, dan mereka tidak berpikir itu akan menyakiti orang lain atau tidak. Bisa jadi mereka enjoy saja melakukan itu, tapi kita yang jadi risih, kita yang jadi miris ketika melihatnya. Well, tapi kita nggak akan ngomongin dari sisi atasnya. Kita akan ngobrolin dari sisi bawahnya. Dari sisi orang yang dia memang terpaksa berada di keadaan itu dan sebisa mungkin dia akan bertahan di sana. Kehidupan terkadang memang tidak memberikan kita banyak pilihan. Pada beberapa kasus, orang-orang lebih memilih mengambil risiko besar untuk memperpanjang kesempatan hidup mereka daripada kehidupan mereka harus berakhir. Terkadang orang-orang terpaksa menghutang agar mereka bisa makan. Terkadang orang-orang harus mengiyakan karena tuntutan keadaan. Meskipun terkadang pada akhirnya ada yang harus mengakhiri hidupnya karena tuntutan yang tak lagi bisa dikejar, atau karena lubang yang terlanjur terbuka lebar dan dia merasa tak sanggup lagi menutupnya. Dan ya, sekalian promosi ya, BTW pada ulasan ini aku sudah tulis di bukuku yang pertama, yang judulnya Tenang, Semua Pernah Salah Kok, pada halaman 15. Kalau kalian sudah punya bukunya, kalian bisa baca selengkapnya di sana. Dan kalau belum, kalian bisa beli di toko buku online kesayangan kalian. BTW, buku ini akan terbit bulan Desember tahun 2022 ini ya. Dan buat kamu yang memang lagi dalam fase itu, dengar ini. Mungkin kamu memang gak punya banyak pilihan. Mungkin kamu akan berpikir kalau kamu pergi dari sana, lalu bagaimana nanti kehidupan kamu, keluarga kamu, dan yang lainnya. Jika kamu keluar,
Apakah akan menemukan tempat yang lebih baik, atau justru akan berada pada keadaan yang bisa jadi akan lebih buruk? Mungkin beberapa orang bisa saja menyarankanmu untuk pergi saja dari sana dan mencari kehidupan yang lebih baik di luar. Mungkin beberapa yang lain juga akan menyemangatimu untuk kuat bertahan menjalani keadaan itu. Karena mungkin mereka melihat kamu yang tidak bisa begitu saja pergi dari tempat itu. Tapi apapun keputusan kamu nanti, aku ada saran yang semoga bisa membantumu. Paling tidak bisa menguatkanmu pada keadaan itu. Oke, yang pertama, kamu tahu tidak ada orang yang bisa melarang kita berpikir apa. Tidak ada yang bisa melarang kita untuk merasakan apa. Itu akan memberikanmu keleluasaan berpikir tentang bagaimana nanti masa depanmu ingin kamu bangun. Ketika kamu merasa terbelenggu dalam keadaanmu saat itu, maka kamu bisa berpikir untuk mencari cara keluar dari belenggu itu. Dan kamu juga bisa menyusun rencana apa yang bakal kamu lakukan setelah keluar dari sana. Kedua, ketika kamu merasa masih mampu bertahan di sana dan belum ingin keluar dari keadaan yang bisa jadi tidak menyenangkan itu, maka kamu hanya perlu melakukan perdamaian dengan kenyataanmu. Berdamailah dengan apapun yang membuatmu resah pada pekerjaanmu saat itu. Terima dia sebagai bagian dari kehidupan yang memang harus kamu jalani. Kamu boleh bertahan di sana, tapi ada satu prinsip yang harus kamu tetap pegang teguh. Selama dia tidak mengganggu kebebasanmu beribadah, selama dia tidak mengarahkan dan menyuruhmu pada keburukan, maka kamu bisa berdamai dengannya. Ya, untuk sebuah pelanggaran, seharusnya kita tidak perlu berdamai dengannya, bukan? Kita tidak harus memeranginya, tapi paling tidak kita harus menolak dan tidak melakukannya. Dan ya, untuk selengkapnya kamu bisa baca bukuku ya. Aku sudah menulis banyak hal tentang hal ini. Aku sudah menulis banyak hal tentang hal-hal menyenangkan yang bisa kamu lakukan meski hidupmu sedang berantakan. Dan semuanya tertuang di sana, di buku itu. Kalau kamu masih bingung tentang apa isi buku itu dan cara ordernya bagaimana, kamu kunjungi aja Instagramku di @inspirasi.mangka. Nanti kalian lihat pada bagian highlight, atau kalau masih bingung, kamu bisa DM. Baik, terima kasih telah mendengarkan podcast ini hingga selesai. Kalau kalian merasa lebih baik mendengar sepotong tulisan ini, maka kalian akan jauh merasa lebih baik jika membaca versi utuhnya di buku. Semoga kalian bisa memeluknya ya. Aku pamit undur diri dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.